Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen waktu terkait produktivitas mencapai tujuan hidup. Salah satu bentuk tujuan hidup adalah meraih keberhasilan. Namun, untuk mencapai tujuan hidup tersebut, kita harus melakukan beberapa cara atau tips sebagai berikut. Yang pertama, kemauan. Kemauan adalah kehendak dari dalam diri manusia untuk mencapai suatu tujuan yang dibarengi dengan tindakan dan pertimbangan pengetahuan. Semisal, saya memiliki keinginan atau cita-cita menjadi guru. Saya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut adalah salah satu tindakan yang saya lakukan dalam mencapai kemauan atau cita-cita saya. Kemudian yang kedua, niat. Menurut Al-Katbi, niat adalah bermaksud untuk mengerjakan sesuatu dengan hati dan menjatuhkan pilihan untuk melakukan hal tersebut. Kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi kemauan kita atau apa cita-cita yang ingin diraih. Setelah itu, kita akan melakukan banyak proses untuk menggapainya. Agar proses tersebut berjalan lancar, kita harus tanamkan dalam hati dan pikiran untuk mengerjakan proses tersebut dengan sungguh-sungguh agar bisa menggapai keberhasilan yang kita inginkan. Yang ketiga, kebiasaan. Tidak ada sebuah keberhasilan yang dihasilkan secara instan. Pasti ada perjuangan atau usaha agar bisa mendapatkannya. Salah satunya dengan membangun kebiasaan atau habit di dalam diri kita. Kebiasaan adalah segala sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Terdapat satu contoh. Misalnya, seorang anak yang awalnya malas sekali belajar, kemudian ia memiliki mimpi agar bisa selalu berprestasi di sekolah. Untuk meraih hal tersebut, ia merubah kebiasaan malasnya dan mencoba membiasakan diri untuk selalu belajar setiap harinya. Dan akhirnya, ia mendapat juara kelas. Pembiasaan itu sangat penting meskipun awalnya sulit, namun jika hal tersebut dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan, maka suatu kesulitan akan menjadi mudah dan akan bisa mencapai keberhasilan. Yang keempat, to-do list. To-do list atau membuat daftar kegiatan merupakan salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan dalam manajemen waktu. Manajemen waktu sangat penting dalam meraih keberhasilan. Menurut Haines, manajemen waktu adalah suatu proses pribadi dengan memanfaatkan analisis dan perencanaan dalam menggunakan waktu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Terdapat beberapa fungsi dari pembuatan daftar kegiatan. Yang pertama, kita bisa mengingat tugas apa saja yang harus dikerjakan. Yang kedua, membuat kita lebih fokus dalam melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, dengan membuat to-do list, kita bisa mengetahui mana pekerjaan yang lebih prioritas dan mana yang tidak, dan menceklis tugas yang sudah dikerjakan. Dengan begitu, tugas yang kita kerjakan akan terorganisir dan bisa cepat selesai. Yang kelima, memiliki target. Target adalah suatu sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk diwujudkan atau dicapai. Contohnya, saya harus menargetkan di umur 21 tahun, saya harus lulus kuliah dan mendapat IPK bagus. Jadi, segala tujuan yang akan kita capai harus ditargetkan, supaya kita akan selalu berusaha untuk mencapai target dan keberhasilan tersebut. Keenam, optimis. Optimis adalah sikap dan pola pikir seseorang secara positif saat menghadapi berbagai macam aspek kehidupan. Untuk meraih keberhasilan, kita harus menerapkan sikap optimis. Kita harus percaya bahwa segala usaha yang sudah kita lakukan akan berhasil. Ada beberapa cara agar bisa menjadi pribadi yang optimis, yaitu selalu berpikir positif, selalu berfokus pada masa depan, dan bergaul dengan orang-orang yang berpikir positif. Kemudian yang ketujuh, memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu juga bisa diartikan dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ada pepatah mengatakan, time is money, atau waktu adalah uang. Hal itu benar sekali, karena untuk mencapai keberhasilan, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu atau membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Bila kita menghargai waktu, maka waktu akan menghargai kita. Seperti tidak menunda-nunda pekerjaan dan selalu memanfaatkan waktu luang untuk melakukan hal-hal positif. Dan yang terakhir, pekerjaan adalah bagian hidup. Kita harus selalu berpikir bahwa suatu pekerjaan adalah bagian dari hidup kita. Jangan menjadikan sebuah pekerjaan sebagai beban. Pekerjaan dan kehidupan adalah suatu hubungan yang sulit dipisahkan, dan dari kedua hal tersebut tidak bisa hanya salah satu saja yang diprioritaskan.
Untuk itu, kita perlu adanya pembagian waktu antara bekerja dengan aktivitas lain pada kehidupan kita. Nah, itu beberapa tips agar kita bisa meraih keberhasilan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.